Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 TKR 3, benar nggak? Oke, sebelum kita pelajaran agar ilmu yang kita peroleh hari ini diberi manfaat, kemudian kita diberi kemudahan kelancaran, mari kita berdoa dulu. Ayo, salah satu menyiapkan berdoa. Oke. Belum pembelajaran. Ahmad Fitra Abdillah. Oke. Hari ini sehat? Fit. Oke. Akmal. Kok lesu, Mal? Aprilian. Anak-anak, ekosistem itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada apa saja? Ya. Biotik sama abiotik. Bisa menyebutkan 3 contohnya biotik apa saja? Biotik. Ayo, biotik. Ada yang bisa biotik? Contohnya angkat tangan. Biotik, iya, Bika. Iya, pinter ya. Terus kemudian ada tumbuhan, hewan sama manusia. Oke. Kemudian siapa itu yang kepalanya ditaruh? Contohnya abiotik 3 apa saja, Le? Abiotik. Ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian harus bisa menganalisis pencemaran lingkungan yang ada di sekitarnya kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengklasifikasikan bentuk pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian kegiatannya adalah seperti ini anak-anak. Jadi kalian hari ini belajar tentang macam-macamnya sampah, macam-macamnya limbah. Nah, kemudian dari macam-macamnya sampah, macam-macamnya limbah itu nanti kalian kan menganalisis mana saja yang bisa dimanfaatkan, mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian kalian mengklasifikasikan. Ada sampah namanya sampah apa? Organik, anorganik, sama yang terakhir pernah kenal? B3, kayak tempatnya baygon, kayak gitu loh ya. Nah, nanti kalian harus bisa Indonesia penghasil apa, Nana? Sampah. Tampak depan nyorot arek-arek wajah arek itu tampak depan Kak.
Sudah? Video di depan tadi tentang apa, anak-anak? Oke. Minta tolong siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya setelah menyaksikan video di depan tadi. Angkat tangan. Yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang video yang kamu lihat barusan. Pendapatmu tentang melihat bahwa sampah menggunung, sampah itu banyak, itu bagaimana? Oke? Dari bangku sini ada? Silakan angkat tangan. Ada? Oke, bangku sini ya. Gimana? Sampahnya dibuang kemana? Ya, itu tadi gambar tadi apa, anak-anak? Namanya TPS, tempat pembuangan sampah akhir. Akhir itu berarti kumpulan dari banyaknya sampah dikumpulkan jadi apa? Gunung. Oke, ada lagi Excel, pintar lanjut ya, gimana? Menurut saya videonya sangat bagus karena ada sampah dan cara mengelolanya. Oke, cara mengelolanya. Di tayangan tadi anak-anak, sampahnya kalau kita mau membuang sampah harus diapakan dulu? Dipilah. Dipilah jadi apa saja, Pak? Sampah organik dan organik. Oke, pintar. Ada sampah organik sama sampah anorganik. Anak-anak tahu nggak kenapa kok sampah itu harus dipilah jadi organik sama anorganik? Angkat tangan, ya? Karena beda peleburannya, Bu. Iya. Organik lebih mudah, peleburannya dan anorganik itu susah. Iya, pintar sekali ya, Akmal ya. Jadi, kenapa kok sampah itu dipisah? Karena proses penguraiannya, proses hancurnya adalah berbeda. Oke, ada anak-anak yang pernah makan menggunakan styrofoam? Ada. Tahu styrofoam itu apa? Tahu. Iya, itu berapa biar dia itu sampai ratusan baru bisa teruraikan ya? Oke, ya. Itu adalah oke. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Oke, siap ya? Oke. Anak-anak semuanya, oke. Ini nanti kalian adalah duduk berkelompok. Kalian nanti akan mendiskusikan tentang bagaimana penggolongan, pengklasifikasian dan pengolahan sampahnya yang ada di LKPD ini. Jadi nanti kalian adalah menyimak video yang Bu Ita tayangkan. Setelah menyimak itu, kemudian kalian adalah saling berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk apa? Untuk bagaimana menghasilkan produk yang baik dari sampah tersebut. Jadi nanti proyek kalian untuk menghasilkan produk adalah kelompokan ya. Oke, paham? Oke, silakan sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sama dengan kelompoknya yang kemarin, ekosistem kemarin. Oke, silakan. Oke, anak-anak semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke, Bu Ita bagikan LKPD-nya ya sebelum kita menyimak video. Oke, nih. Jangan lupa di LKPD-nya itu adalah ditulisi nama kelompokmu siapa saja. Oke. Oke, silakan menyimak video ini sebelum kalian mengerjakan LKPD kalian.
Masih Bude, emang kenapa? Iya, ntar gue siapin. Emang Bude kapan sih teman-teman? Bahan berbahaya dan beracun. Jadi selain sampah rumah tangga organik dan anorganik, sampah spesifik B3 sekarang itu udah terpisah jadi kategori lainnya. Contohnya itu ada kalian plastik serangga, terus baterai bekas, bekas, ya sampah-sampah elektronik lainnya lah. Peraturan pemerintah kan udah tua. Masa tim sesnya udah nggak tahu? Udah kan cuma mau ngetes kamu. Ini. Hai guys, sudah pada tahu belum kalau sampah sekarang itu dibagi menjadi 3 jenis, sampah organik, anorganik, dan sampah spesifik seperti kulit. Dan juga sampah ketiga, bahan beracun berbahaya seperti kaleng bekas racun serangga, terus sampah elektronik. Baru pada tahu kan? Makanya kalau kalian itu dicari informasinya. Kayak aku gini loh, lagi ngajarin ponakanku, coba lihat. Makanya jangan lupa pilih calon lurahku. Apa sebenarnya sampah? Nah, maka kita. Udah istirahat dulu, jangan lupa jadi bisa sampah ketiganya ya. Tasnya. Kita tuh harus kurangin bahan-bahan yang sulit didaur ulang, Bude. Ini pakai water bisa dicuci, harus pakai lagi. Ini loh soalnya. Loh, sampah gak bisa rekan gimana kan ini loh, dibuang sini loh. Jangan, ini masih dipakai. Dipakai apa loh kayak gini? Ya Mbak, botol bekas itu bisa dikreasikan loh. Jadi kayak gini nih, cakep kan? Oh, iya juga sih. Itu dari ngapain ya? Kalau nanam sampah gitu, emangnya nantinya tumbuh jadi kolom sampah apa gimana? Mbak, ini daur ulang sampah organik buat kompos. Oh, alah. Oh, manfaat semua ya. Ini sebenarnya. Nah guys, jangan lupa budayakan 3R. Reuse, kurangi sampah. Reuse, guna ulang. Recycle. Daur ulang. Kemenggeres kabeh. Terima kasih. Asik, dapat uang. Aku juga mau tukar sampah dong, apa-apa itu tadi. Maaf Ibu, kami tidak bisa menerima sampah yang Ibu bawa karena Diskriminasi. Apa karena saya bukan asli warga sini, terus saya dibeda-bedakan gitu pelayanannya? Sampah yang saya bawa ini lebih mahal daripada sampah ponakan saya tadi. Bude, Bunga kan udah bilang, Bang Sampah itu nggak menerima sampah B3. Nah terus aku harus buang kemana dong? Ibu bisa membuang ke drop box yang disediakan oleh pemerintah di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pasar. Oh gitu. Ya udah yuk, kita buang sana aja yuk. Ayo, yuk. Nah, nih, dibilang nih. Bikin vlog dulu ayo. Hai guys. Ingat ya, kalau buang sampah spesifik B3 itu di drop box, bukan dibawa ke bank sampah. Jadi ingat, ayo mulai bersih, ojo jalan, buang sampah spesifik B3 di drop box.
Bude kan udah ngerti soal sampah. Nah, kali ini tentang bisnis pengolahan sampah. Tuh dia datang. Ayo aku kenalin. Kenalkan, ini Ibu Hilda, dikenal sebagai Ratu Sampah. Ratu kok sampah ya? Kayak ada nama lain aja. Bude, emang Bude mau ngolah sampah? Oh iya tuh. Oh ya, Bu, gimana kabarnya? Baik, mari silakan. Monggo. Bu Hilda ini adalah seorang pengusaha sukses dari hasil mengolah sampah. Oh iya, Bu Hilda, langsung aja diceritain. Baik, kami bank sampah pertama di Indonesia yang berkembang menjadi PT Pengolahan Sampah. Dalam perkembangannya, dari hanya bank sampah, kami tumbuh jadi jasa pengolahan sampah yang mengelola semua jenis sampah. Sampai hari ini kami mengelola ribuan ton sampah setiap bulan. Banyak sekali ya. Itu jadi apa aja ya? Menghasilkan kompos, pakan ternak, biogas, kertas, plastik menjadi BBM, juga menjadi biji plastik. Kami juga menerima kompos dari bank sampah binaan. Sampai hari ini kami juga sudah membina sekitar 1.200 tenaga kerja. 1.200 pekerja. Luar biasa. Wah, tenang. Empowering moment, Bu. Hai guys, Bu Wilda ini sungguh luar biasa. Ternyata mengelola sampah bisa menjadi kekuatan ekonomi yang alami, organik, dan dimulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ayo mulai bisnis sampah sambil melestarikan lingkungan. Ingat, bisnis sampah itu bagus. Yang buruk adalah jadi sama masyarakat. Itu kan cabai saya. Oh iya tak? Sama maaf ya. Udah ya, berangkat. Kamu ngasih nggak? Mundur. Minggu depan jadi pulang. Jadilah, Bang Bude itu lagi cari oleh-olehnya anti mainstream gitu loh pengennya. Kalau gitu depan belok kiri, Bude. Nah, kita tuh ngapain loh? Kemarin ke tempat pengrajin sampah gini? Jangan salah, di sini tuh barangnya bagus-bagus. Ya ampun, ini kan bungkus kok bisa setan. Kok bisa jadi kayak gini lah? Ya ampun, bisa jadi kayak gini. Jadi bungkus ya Mas ya? Kok bisa jadi kayak gini loh? Jadi ini kan botol air minum aja. Jadi, Bude mau beli yang mana aja? Itu, ya itu juga. Kakek tak buku. Hai guys, salah malah lobet bawa wajah. Sekarang bukan aja yang bawa. Oh, lah terus Bude itu duduk di mana loh? Bakal yang ini bunga ini pinjam ya. Oke, iya kalau salah. Bude bawa belanjaan loh. Gogri. Ini sebenarnya betul namanya. Kasih sih. Masker bekas harusnya digunting dulu sebelum dibuang. Parah, kamu anak kecil sok tahu. Ria tuh bener, Bude. Kalau masker bekas orang sehat, cara buang itu beda. Masker bekasnya harus didisinfektan dulu. Terus maskernya digunting atau dirobek kayak gini. Terus dikemas tertutup. Kok ditaruh amplop? Emang mau dikirim ke kantor pos apa gimana? Bukan, Bude. Buangnya tetap di tempat sampah. Nanti petugas kebersihan yang ngambil terus dibawa ke tempat pengolahan. Terus kalau yang sakit? Kalau masker bekas ODP ataupun isolasi mandiri, bungkusnya harus ditulis infeksius. Infeksius artinya menular, Bude. Ya, Bude tahu. Terus nanti gimana? Nanti dijemput Pemda, dibawa ke tempat pengusahaan limbah D3. Info penting di saat pandemi. Kamu bikin vlog. Hai guys, tahu gak? Wah, iya ya, kemati lampu nih. Oke, anak-anak, itu tadi adalah pemisahan sampah ya. Organik, anorganik sama sampah B3. Nah, nanti sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Oke, nanti kamu berdiskusi dengan teman-temanmu dalam satu kelompok. Kemudian kamu akan menciptakan nanti hasilnya sampah yang bisa kamu buat produk. Ya, oke. Silakan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Bu Ita kasih waktu berapa? 20 menit ya.
Oke, silakan. Anak-anak, dari tadi kan kalian sudah melihat ya, ada sampah-sampah, ada sampah apa saja tadi? Anorganik, organik, B3. Oke, kalau sampah organik di sekitar sekolah biasanya contohnya apa organik itu? Organik di sekolah kulit pisang, terus kemudian daun-daun kering itu biasanya bisa dipakai untuk apa kalau sampah organik itu? Kompos. Pernah membuat kompos nggak kalian? Pernah. Oke. Kalau sampah anorganik itu kan hasil dari sampah organik di lingkungan sekitar kalian apa? Anorganik apa? Terus rencana produk kalian apa? Silakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sampah organik dan anorganik yang ada di sekolah. Sampah organik di sekolah adalah seperti daun kering dan daun pisang bungkus. Dan yang anorganik adalah plastik makanan. Hasil diskusi kelompok kami adalah limbah oli di bengkel akan saya buat menjadi paving block yang dikombinasikan dengan sampah plastik. Oke. Untuk kelompok ini nanti rencana kegiatannya adalah dia akan membuat paving block dari sampah apa? Oli dikombinasikan dengan plastik. Oke, ayo. Jadi nanti plastiknya itu diapakan dulu? Dibakar terus dicampur dengan oli gitu atau gimana? Oke. Iya, dibakar. Oke, biasanya itu di bengkel oli itu bekas apa saja? Yuk, di bengkel itu pemakaian oli itu bekasnya apa saja? Kegiatan apa? Ganti oli mobil. Oke. Biasanya itu tidak digunakan untuk apa-apa ya olinya, langsung dibuang begitu saja, tidak diolah, tidak digunakan ya. Diolah menjadi paving block. Mau kamu olah jadi paving block. Kalau di bengkel ya, Ajis, biasanya itu ketika sudah ganti oli mobil, itu olinya dibuang saja, enggak dipakai ya. Kalau sebelum ada pemanfaatannya ya. Oke. Nah, jadi nanti kalian akan membuat itu ya. Ada yang nanti sumbernya dapat informasi pembuatan paving blocknya dari mana, Galang? Kamu akan membuat dari mana? Cari di YouTube. Terus kemudian di sini perusahaan paving block di mana? Kalau ada di daerah mana? Ada pabrik paving block ada di daerah mana? Di siapa ada yang tahu perusahaan paving? Oke, anak-anak semuanya, kita sudah hampir berakhir ya pembelajaran IPAS-nya ya. Oke, Bu Ita tanya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kalian tahu apa? Tahu bahwa apa sampah-sampah itu boleh dicampur nggak? Ya. Sampah itu ada 3 apa saja tadi? Organik, anorganik, B3. Oke. Sampah organik contohnya apa? Angkat tangan. Organik. Oke, apa? Daun pisang. Daun pisang, daun-daunan. Biasanya organik digunakan untuk apa? Untuk kompos. Oke. Jadi diolah jadi pupuk kompos. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu sampah anorganik contohnya apa? Plastik. Biasanya plastik dari video tadi dibuat untuk apa? Kerajinan tangan. Oke, kerajinan tangan ya. Terus kemudian sampah B3 di sekitarmu, misalkan tadi ada temenmu apa tadi yang mau diolah tadi? Oli itu B3 ya. Digunakan untuk apa? Paving. Terus ada lagi temanmu lagi apa? Tadi buat apa? Onderdil ya. Nanti ada yang besoknya akan membuat kompos juga ya. Nah, nanti anak-anak semuanya silakan didiskusikan lebih mendalam lagi dengan kelompok kalian ya. Minggu depan kalian sudah punya rancangan, kalian akan menghasilkan produk apa
ya. Jadi yang bisa dihasilkan oleh bengkel atau di sekolah apa? Itu adalah kalian olah menjadi barang yang bermanfaat dan berguna. Ya. Nah, nanti anak-anak semuanya kalian bisa ada pelajaran seni budaya. Ada. Ya, nanti kalian bisa mengkonsultasikan misalkan butuh yang membuat cenderamata, itu desainnya yang bagus kayak gimana, itu bisa berkonsultasi dengan siapa yang ngajarin? Pak Suhardi, ya, berkonsultasi dengan Pak Suhardi. Nah, nanti minggu depan kalian juga akan membuat laporan kegiatanmu itu. Kalian berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Siapa guru bahasa Indonesianya? Untuk membuat laporan kegiatan. Paham anak-anak? Oke. Jadi minggu depan kalian presentasi tentang produkmu itu ya. Produk yang akan kamu hasilkan ya. Oke. Nah, anak-anak semuanya ini Bu Ita share ya. Silakan kalian bisa melihat Wita ingin tahu ya, jadi pembelajaran hari ini bagaimana ya? Yang pertama adalah bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kimia lah kok. Bentar, cut yo, langsung ya. Bu Ita minta umpan balik dari kalian ya. Yaitu yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran proyek IPAS hari ini ya. Bisa kamu pilih, senang pembelajarannya menarik, bingung kurang paham, bosan karena pembelajaran tidak menarik ya. Silakan kalian pilih. Oke, gunakan HP kalian. Dari tadi sudah menggunakan HP. Silakan pakai HP kalian. Oke, yuk, silakan. Oke, lanjut. Bagian manakah yang menurutmu sulit dipahami? Silakan tuliskan. Bagian manakah yang sulit dipahami? Oke, bagian mana yang sulit dipahami? Oke, silakan. Ayo. Silakan kirim. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagian mana yang paling mudah dipahami? Ya. Oke, silakan kirimkan jawaban kalian di Mentimeter ini ya, anak-anak ya. Oke, bagian tidak ada yang sulit. Oke, pintar, tidak ada yang sulit. Oke, lanjut. Sangat, apa itu nerguni? Apa itu nerguni? Oke, mantap ya. Oke. Oke, ya. Oke. Oke, sudah. Stop. Ya, nanti bisa diteruskan ya. Oke. Anak-anak, silakan tangannya di atas meja semuanya. HP-nya ditaruh dulu, nanti bisa memberikan umpan balik lagi di luar pembelajaran IPAS ya. Oke, bagaimana hari ini, menyenangkan? Ya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, ketua kelas bisa memimpin berdoa. Oke. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.